Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali dengan Mr. Firman, yaitu di pelajaran PAI. Alhamdulillah kemarin sebelum PTS kita belajar bab 9, yaitu tentang bersuci dari hadas kecil. Sekarang kita berada di bab yang baru, yaitu bab ke-10 tentang sholat. Pelajaran pertama, pengertian sholat. Secara bahasa, sholat artinya doa. Sementara menurut istilah, sholat berarti bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Dalam sehari umat Islam wajib mengerjakan sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Agar sholat kita bernilai ibadah dan tidak sia-sia, maka kita harus melaksanakan sholat dengan benar dan tertib. Agar sholat kita benar dan diterima Allah, kita harus mengetahui syarat sah dan rukun sholat. Untuk berikutnya yaitu syarat-syarat sah sholat. Sholat kita dianggap sah jika telah memenuhi syarat sahnya sholat. Jika salah satu syarat sah tidak dipenuhi, maka sholat kita tidak sah. Syarat-syarat sah sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, menutup aurat. Aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, sementara aurat perempuan yaitu seluruh tubuh. Ya, anak sekalian, berbeda antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kalau laki-laki tadi dari pusar sampai lutut, sementara perempuan itu seluruh badannya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat berikutnya yaitu menghadap kiblat. Selanjutnya sudah masuk waktu sholat fardu yang ditentukan, dan yang terakhir yaitu melakukan rukun sholat. Yang selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Apabila salah satu rukun itu tidak dilakukan, maka sholat kita tidak sah atau sholat kita menjadi batal. Rukun sholat terdiri atas beberapa gerakan dan bacaan sholat. Jumlahnya ada 13, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah niat dalam hati bersama dengan takbiratul ihram. Melafalkan niat, hukumnya adalah diperbolehkan. Berdiri tegak yang mampu, ya. Jadi yang berikutnya adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Jika tidak mampu berdiri, boleh dilakukan dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, boleh dilakukan dengan berbaring. Bahkan jika tidak mampu bergerak asalkan masih sadar, boleh dengan kedipan mata sebagai isyarat. Yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumaninah. Selanjutnya yang berikutnya yaitu i'tidal dengan tumaninah. Berikutnya sujud 2 kali dengan tumaninah. Yang selanjutnya duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang berikutnya duduk tasyahud akhir dengan tumaninah. Berikutnya membaca bacaan tasyahud akhir. Berikutnya membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Selanjutnya yaitu membaca salam yang pertama, yaitu menengok ke arah kanan. Yang terakhir tertib atau berurutan. Maksudnya mengerjakan semua rukun sholat dengan urut atau teratur. Menunaikan sholat tidak boleh sembarangan dan asal-asalan. Sholat yang dilakukan tanpa memenuhi syarat sah dan rukun sholat, salatnya akan sia-sia dan tidak sah. Selain itu, ketika mengerjakan sholat, gerakan sholat kita harus tertib dan berurutan. Kita tidak boleh mengerjakan sholat dengan sembarangan. Pelajaran yang berikutnya yaitu tentang hal-hal yang makruh dalam sholat. Hal-hal yang makruh dalam sholat adalah sebagai berikut.
Yang pertama, menahan hadas, menahan buang angin, buang air kecil dan buang air besar. Yang kedua, melihat ke arah kanan kiri atau ke atas. Yang ketiga, meludah. Yang keempat, memejamkan mata. Yang kelima, menutup mulut rapat-rapat. Yang keenam, menahan telapak tangan di lengan baju ketika takbiratul ihram, ruku dan sujud. Yang ketujuh, bertolak pinggang. Yang kedelapan adalah sholat di kuburan atau tempat ibadah agama lain. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu muka menghadap ke langit. Pelajaran berikutnya tentang sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat merupakan suatu amalan dalam sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, serta apabila ditinggalkan tidak berdosa, dan sholatnya tetap sah. Mengerjakan sunnah sholat dapat menambah kesempurnaan pahala sholat wajib yang kita kerjakan. Di antara sunnah sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau kuping ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika berdiri dari ruku, dan ketika berdiri setelah tasyahud awal. Yang kedua, tasyahud awal. Yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Yang keempat, mengarahkan pandangan mata ke arah tempat kita sujud. Yang kelima, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Yang keenam, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Yang ketujuh, membaca salam yang kedua. Untuk pelajaran berikutnya yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat dikatakan batal apabila melakukan salah satu perbuatan yang membatalkan. Jika sholatnya batal, maka harus mengulanginya kembali. Hal-hal yang membatalkan sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhadas kecil atau besar. Yang kedua, terkena najis. Yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja. Yang keempat, terbuka aurat. Yang kelima, mengubah niat. Yang keenam, makan dan minum. Ketujuh, bergerak lebih dari 3 kali dalam satu rukun. Kedelapan, mendahului imam bagi orang yang sholat berjamaah. Yang kesembilan, yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Ya, Anda sekalian, bisa sekalian dilihat juga di halaman 100 gambar-gambarnya seperti tersebut. Untuk pelajaran berikutnya yaitu makna ibadah sholat. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukun yang telah ditentukan. Sholat merupakan ibadah yang akan ditanya pertama kali ketika di alam kubur. Sholat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan setiap muslim. Perintah untuk melaksanakan sholat diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Maka ibadah sholat itu sendiri adalah sebagai wujud penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk pengakuan bahwa Allah adalah yang maha segalanya, tidak akan ada yang sanggup menyaingi Allah. Bentuk pengakuan bahwa manusia itu lemah dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah tentang hikmah sholat. Jadi ada beberapa hikmah sholat. Yang pertama adalah memberi ketenangan pada hati. Yang kedua, mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyehatkan jasmani dan rohani. Yang keempat, lebih dekat dengan Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar dan tercela. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu tentang penerapan dari pemahaman ibadah sholat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu hikmah dari ibadah sholat adalah dapat mencegah seseorang dari perbuatan tercela atau perbuatan keji dan mungkar. Orang yang melaksanakan sholat dengan benar, tertib dan sesuai syariat Islam pasti berperilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela. Selain itu, mereka juga pasti dapat menerapkan kebajikan dalam hidupnya. Sebagai contoh dari perilaku terpuji dan menerapkan kebajikan adalah dengan bersikap jujur dan amanah. Jujur artinya lurus hati dan tidak berbohong. Jujur adalah lawan dari kata dusta atau bohong. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah juga dapat diartikan memelihara titipan dan mengembalikan kepada pemiliknya seperti bentuk semula. Kita dapat menerapkan kebajikan dengan cara bersikap jujur dan amanah dalam kehidupan kita sehari-hari.
Allah memerintahkan kepada kita untuk berperilaku jujur dan bergaul dengan orang-orang yang jujur. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Salah satu cara kita menerapkan kebajikan dengan bersikap jujur. Ya, bersikap jujur adalah tidak menyontek ketika ujian. Selain jujur, kita juga dapat menerapkan kebajikan dengan bersikap amanah seperti menyampaikan pesan kepada teman dan memberikan titipan surat dari wali kelas untuk orang tua. Baiklah Anda sekalian, cukup sekian pembelajaran hari ini, yaitu tentang sholat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.